Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan hubungan antara Islam dan biologi. Yang pertama di sini adalah latar belakang. Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Al-Quran berfungsi sebagai kitab petunjuk, hidayah, sumber ilmu, akidah, hukum, dan nilai-nilai kehidupan. Mempelajari biologi termasuk bagian dari perintah Allah untuk menggunakan akal dan memahami ciptaannya. Ilmu menjadi sarana agar manusia dapat hidup lebih baik, terarah, dan bermanfaat. Selanjutnya, biologi dalam Al-Quran. Hubungan antara biologi dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu ada kata hayat yang artinya hidup, disebut sebanyak 216 kali dalam Al-Quran. Ayat-ayat tersebut menggambarkan air sebagai sumber kehidupan seluruh makhluk di dunia. Allah menghidupkan bumi yang mati dengan air hujan. Kehidupan mencakup manusia, hewan, dan tumbuhan. Artinya, Al-Quran telah mengandung dasar-dasar ilmu biologi sejak awal. Selanjutnya ada sejarah sains biologi dalam Islam, yaitu perkembangan biologi Islam dimulai sejak zaman Bani Umayyah. Ilmuwan muslim banyak meneliti hewan, tumbuhan, dan obat-obatan. Tokoh-tokoh yang penting diantaranya ada Al-Rishan Ibnu Jarid yang meneliti manfaat buah-buahan dalam pengobatan. Yang kedua ada Al-Gopi, yaitu mengklasifikasikan tumbuhan di Spanyol dan Afrika. Yang ketiga ada Al-Nabati, yaitu ahli botani yang meneliti flora di berbagai daerah. Dan yang terakhir ada Al-Baitar yang menulis buku Al-Mughni fi Al-Adwiyah Al-Mufidah berisi 1.400 jenis obatan dan tumbuhan, hewan, dan mineral. Selanjutnya ada nilai-nilai keislaman dalam biologi. Biologi dalam Islam tidak hanya ilmu tentang kehidupan, tetapi sarana untuk mengenal kebesaran Allah. Nilai-nilai yang terkandung diantaranya ada kerahmatan yang terkandung dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107 yang berisi tentang ilmu harus membawa manfaat dan kasih sayang bagi alam. Yang kedua ada amanah yang terkandung dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 72. Di dalamnya manusia diberi tanggung jawab untuk menjaga bumi. Yang ketiga adalah dakwah dalam Quran surat Al-Fusilat ayat 33 yang mengandung menyebarkan ilmu sebagai bentuk ibadah. Selanjutnya ada tabsyiar dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 119 yang memberi kabar baik bagi kemajuan manusia. Dan yang terakhir ada ibadah dalam Quran surat Al-Zariyat ayat 56. Semua kegiatan mencari ilmu bernilai ibadah bila diniatkan karena Allah. Dilanjut oleh saya, Suci Sintia Fadilah. Di sini saya akan membahas manusia dalam Al-Quran. Manusia adalah makhluk paling sempurna ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan akal dan ruh sebagai kelebihan utama. Proses penciptaan dijelaskan dalam Quran surat Al-Hajj ayat 5. Dari tanah, air mani, darah, segumpal daging, dan janin. Manusia dewasa. Ilmu biologi modern juga membenarkan tahap ini melalui konsep zigot, embrio, dan janin. Artinya, sains dalam Al-Quran saling tumbuhan dalam Al-Quran. Dalam surat Al-An'am ayat 95-96 menjelaskan bahwa Allah menumbuhkan biji dan benih, cahaya matahari, air, dan tanah berperan penting dalam proses pertumbuhan. Ilmu biologi menyebutkan sebagai fotosintesis dan metabolisme tumbuhan. Hal ini membuktikan bahwa fenomena biologis sudah disebut dalam Al-Quran sejak lama. Selanjutnya adalah hewan dalam Al-Quran. Allah menciptakan semua hewan dari air, seperti di Quran surat An-Nur ayat 45. Hewan memiliki fungsi penting dalam menjaga keseimbangan alam. Beberapa Quran dinamai hewan Al-Baqarah atau sapi, An-Nahl adalah lebah, Al-Fil adalah gajah. Sains menjelaskan bahwa makhluk hidup tersusun dari air dan mengalami proses biologi yang teratur. Hal ini selaras dengan ayat Al-Quran. Oke, di sini saya akan memberikan kesimpulan pada presentasi yang sudah kami jelaskan.
Kesimpulannya, ilmu biologi berperan penting dalam memperkuat iman dan pemahaman tauhid. Belajar biologi termasuk sunnah dan bentuk ibadah. Biologi sendiri membantu manusia menjalankan fungsi khalifah di bumi, menjaga dan memanfaatkan ciptaan Allah secara bijak. Integrasi sains dan Islam menumbuhkan kesadaran spiritual dan ilmiah secara seimbang.